Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Qahar Al-Azizil Ghafar Mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan lil ulil qulubi wal absar wa tafsiratan lidzawil albabi wal i'tibar alladzi ayqadha min khalqihi man istafa fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum li muraqabatihi wa idamatil afkar ahmaduhu ablagha hamdi wa azka wa ashmalahu wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada nafi'atillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatta ala tanasub fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair yabtigu awzillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawabihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'rufin wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badalan shalihan wa waladan shalihan wa jaran shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safin hani wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, segenap sesepuh warga RT 8, terutama Al-Mukarram Bapak Ketua RT, Bapak Ustadz Dimaskun, beserta Ibu dan Bapak semuanya, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kita berharap dan penuh dengan harapan Allah kumpulkan kita di dalam surga Firdaus. Amin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam Rabu awal bulan Juli 2023 ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat demi mengkaji dan mempelajari salah satu disiplin ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kitab yang kita baca dan kita pelajari adalah kitab yang berjudul Tajul Arus Al-Hawi li Tahdibil Nufus karangan Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Maka oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kajian kitab ini, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk para salafus saleh, terutama untuk pengarang kitab ini dan untuk guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, anak cucu kita sampai hari kiamat.
rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati sahibil kitab Tajul Arus Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari, wa ila hadrati syaikhi wa murabbi ruhi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abi Bakar bin Salim, wa ila hadrati syaikhi Habib Ali Masyur bin Hafid wa syaikhi Habib Salim Asy-Syatiri wa syaikhi Habib Abdillah bin Syihab wa syaikhi Abu Yaqam Rawi wa syaikhi Abu Yaqam Qurtusi wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyaikhi wa masyaikihim, wa ila hadrati jami'i awliya'illah wa ghamida'amillah, wa ila hadrati abaina wa ummahatina, Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yufarriju qulubal muslimin wa a'ana alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim bi barakati umil Qur'an syai'ulillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa idza talabtal khaira kullahu faqul. Apabila kamu menginginkan seluruh kebaikan, apabila kamu meminta seluruh kebaikan, maka ucapkanlah Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Ini adalah doa al-jami'ah, doa yang mencakup dan menghimpun segala kebaikan dunia hingga akhirat, kebaikan zahir maupun batin, kebaikan jasad maupun rohani. Pada kajian sebelumnya telah sama-sama kita pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan seluruh kebaikan di dalam satu rumah. Ibarat rumah itu satu rumah. Lalu Allah jadikan kuncinya adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mutaba'ah, kita mengikuti Nabi, kita meneladani Nabi, kita meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal-hal yang sunnah, ya, maka kita telah memiliki kunci dari sebuah rumah yang menyimpan berbagai macam kebaikan. Maka siapapun yang menginginkan kebaikan, baik dunia ataupun akhirat, kebaikan zahir maupun batin, maka hendaklah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjalan di atas pijakan yang dulu pernah dipijak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jika siapapun orang yang meminta kebaikan kepada Allah, menginginkan dan mencari kebaikan, maka doanya yang harus dibaca adalah Allahumma inni as'alukal mutaba'ata, ya, li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Itu kalau diterjemahnya ada nggak doanya itu? Ada, ya. Itu dihafalkan atau ditulis, dipisahkan, nanti ditambah jadi rangkaian doa yang sering kita baca setiap habis sholat. Ya, mungkin sebagian dari kita atau semuanya memiliki rangkaian doa, maka doa ini selipkan ya di tengah-tengah ataupun di akhir daripada doa yang selalu kita panjatkan, yang artinya adalah Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu al-mutaba'ata, agar bisa mengikuti di rasulika, utusanmu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fil aqwali wal af'ali, di dalam ucapan dan perbuatan. Karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebatas di dalam perbuatan, seperti bagaimana cara makan, ya, dengan tangan kanan, kemudian dikunyah sehalus mungkin,
Jangan mengangkat makanan sebelum yang di mulut sudah ditelan. Makan sambil duduk, ya, tidak banyak berbicara dan tidak diam, sama sekali tidak berbicara. Ketika makan ya sambil ada obrolan kecil begitu. Ya, kalau makan bersama dengan orang lain jangan melihat mulut orang yang makan bersama dengan kita, dan begitu seterusnya. Itu kan mengikuti Nabi secara perbuatan. Bagaimana cara berpakaian, ya seperti Nabi senang sekali berpakaian, mengenakan pakaian jubah komis, ya. Ahabu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-gomis. Nabi paling senang memakai gamis, memakai jubah dengan warna putih, ya. Wa kana ahabu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-bayad. Jadi pakaian yang paling Nabi senang warnanya adalah putih, tapi Nabi tidak memaksakan. Nabi memakai apa yang ada. Seandainya ada pilihan, maka Nabi pilih yang putih. Kemudian memakai siwak. Banyak sunah-sunah yang bersifat perbuatan begitu. Bagaimana cara masuk ke dalam kamar mandi, bagaimana ketika di kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Itu namanya perbuatan Nabi, ya. Jangan hanya perbuatan kita meniru Nabi, termasuk dalam berbicara. Bagaimana berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana berbicara dengan yang lebih muda, bagaimana berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan istri, dengan suami. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya kita minta kepada Allah agar kita bisa mengikuti Nabi. Karena kalau tidak meminta kepada Allah susah, ya. Karena mutaba'ah di Rasulillah, mengikuti Nabi SAW adalah suatu kedudukan yang sangat mulia, suatu hal yang sangat istimewa dan terhormat. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan semua kebaikan kuncinya itu adalah mengikuti Nabi SAW. Berkali-kali saya ceritakan tentang sosok hamba Allah yang terkenal kewaliannya, masyhur dengan kewaliannya, hingga Syekh Abu Yazid Al-Bustami bersama dengan muridnya ingin mengunjungi sang wali tersebut. Ketika sampai, ternyata wali itu tidak menjaga adab Nabi, tidak mengikuti Nabi. Ketika ia membuang ludah, maka ludah itu dia buang ke dinding masjid. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami berkata kepada santrinya, ya sudah, kita pulang saja, tidak perlu kita sowan kepada seorang yang dikatakan wali ini. Bagaimana mungkin Allah berikan dan beri kepercayaan, Allah beri dia amanah untuk mengemban wilayah kewalian, sementara ia tidak bisa untuk amanah di dalam mengikuti Nabi SAW. Jadi barometer seseorang itu memiliki kemuliaan dari Allah seperti karomah, ya, adalah apakah dia mengikuti Nabi SAW atau tidak. Itu barometernya. Wa man arada dzalika. Oleh karena itu, siapa orang yang menginginkan mutaba'ah, siapa orang yang ingin mengikuti Nabi SAW, fa'alaihi, maka wajib kepadanya bi'adami dzulmi, tidak berbuat zalim, li'ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, fi a'radihim, di dalam kehormatan mereka, wa ansabihim, dan nasab-nasab mereka. Siapapun yang ingin mengikuti Nabi, siapapun yang ingin mutaba'ah kepada Nabi SAW, maka kuncinya adalah jangan pernah berbuat zalim, jangan pernah berbuat aniaya kepada seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam kehormatan ataupun nasab. Di dalam kehormatan seperti, ya, jangan membicarakan keburukan orang lain, jangan membicarakan aib orang lain, jangan mengambil harta orang lain tanpa hak, jangan memakan harta orang lain tanpa hak, ya, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan menuduh berbuat zina,
jangan menghardik, jangan mencela, jangan mengintimidasi, jangan menakut-nakuti, jangan ngeprank ya. Apa itu ngeprank? Ya ngeprank, ngerjain ya. Karena itu termasuk menggolimi hamba Allah dari segi kehormatan mereka. Disebutkan di dalam salah satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada riwayat begini bunyinya, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan pernah bisa lurus iman seorang hamba, tidak akan pernah bisa tegak dan kokoh iman seorang hamba sehingga tegak, kokoh dan bersih hatinya. Dan tidak akan bisa seorang hamba memiliki hati yang kokoh, tegak dan lurus hingga lisannya bersih dari ucapan-ucapan maksiat, hingga lidahnya, mulutnya bersih dari ucapan-ucapan yang menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada konotasi antara iman dengan hati, antara hati dengan lisan. Tidak akan pernah lurus, tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang jika hatinya kotor, dan tidak akan pernah bersih hati seseorang jika lidahnya kotor. Jadi nggak ada tuh istilah saya mah bahasa doang kasar, hati saya mah selembut sutra. Saya mah ngomong doang keras, hati saya mah baik. Nggak, lisan itu cerminan hati. Lisan itu cerminan hati, Pak. Nggak bisa dibohongi. Memang ada orang yang wataknya keras tapi hatinya lembut, tapi itu jarang sekali. Karena apa yang keluar dari lidah kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Wa kullu ina'in bima fihi yadhahu. Yang namanya gelas hanya akan memercikan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalam gelas ini ada kopi, maka yang dipercikan apa? Kopi. Gak mungkin just juice, gak mungkin pop es. Kenapa? Wong di dalamnya kopi. Ya hati juga sama. Kalau hati ini penuh kebencian, maka yang keluar dari itu adalah kebencian. Jika di dalam hati ini cinta kasih sayang, maka dalam lidah pun yang keluar adalah cinta dan kasih sayang. Begitu seterusnya. Dan kalau lidah sudah bersih, hati akan bersih. Hati bersih, iman kita bakal sempurna. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, siapa yang menginginkan mutaba'ah, siapa yang pengen mengikuti Nabi, maka yang paling utama harus ditinggalkan adalah menganiaya hamba Allah. Jangan pernah menganiaya, jangan pernah mendolimi siapapun daripada hamba Allah, baik dari segi kehormatan mereka atau dari segi nasab. Jangan dolimi orang dari segi nasab. Orang yang udah jelas-jelas nasabnya sekian tahun, sekian ratus tahun, kok malah kita menuduh ini bukan anak ini. Tidak sah nisbahnya kepada fulan bin fulan. Tidak benar nisbahnya kepada Rasulullah. Nah, ini kan mendolimi hamba Allah juga sama. Nah, sekarang kan heboh dengan nasab Ba'lawi, ya, oleh salah satu oknum kiai yang mengatakan bahwa berdasarkan penelitiannya, berdasarkan riset ilmiahnya, ia mengatakan ia punya sebuah kesimpulan bahwa Sadah Ba'lawi itu nasabnya terputus, tidak sampai kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak, dan 3 orang anak itu tidak ada yang bernama Abdullah ataupun Ubaidillah. Sedangkan para habaib yang ada di Yaman dan di Indonesia terutama, ini adalah keturunan daripada Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah subhanahu wa ta'ala.
Kalau memang dari Ubaidillah tidak sampai kepada Ahmad bin Isa, berarti para habaib yang ada di Yaman atau Indonesia tidak sah nasabnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Bapak yang udah jelas asli orang Jawa, turunan bapaknya, turunan bapak kolot bapak kakeknya, terus tiba-tiba nongol orang, datang orang bilang kamu bukan anak bapak kamu. Sakit hati nggak? Sakit hati, itu mendolimi hamba Allah. Apalagi yang sudah ratusan tahun mendekati 1000 tahun. Masa iya nasabnya tidak terverifikasi secara sahih oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana keberadaan ulama sekarang dari segi keilmuannya tidak seujung kuku daripada keilmuan ulama-ulama zaman dahulu. Kalaupun memang tidak sahih nasabnya, mungkin ratusan tahun yang silam pun sudah ada yang membantah itu, tapi tidak ada. Makanya kita tidak perlulah ikut serta di dalam perdebatan itu. Yang belum kenal dengan Habib, kenali, mereka turunan Rasulullah, cintai, hormati, yang akhlaknya bagus, berilmu, ikuti, yang punya ilmu, akhlaknya bagus, jadikan panutan. Yang tidak punya ilmu, sekedar turunan Rasulullah, cukup kita hormati, kita muliakan, tidak perlu kita jadikan panutan. Kenapa? Meskipun dia tidak alim, tidak punya ilmu, tapi dalam tubuhnya ada darah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu ikut campur, ya. Tidak perlu ikut campur. Ini kadang-kadang yang bikin ramai itu orang awam ikut komentar. Seandainya orang yang tidak berilmu tidak ikut komentar, maka setengah perdebatan yang ada di dunia akan hilang. Nggak rame dunia ini, Pak. Kalau yang nggak punya ilmu, nggak ikut komentar, nggak ikut debat. Yang bikin gaduh, yang bikin rame itu adalah siapa? Yang bodoh. Yang tidak berilmu ikut komentar, ikut debat. Begitu. Masalah Quran juga sama. Coba yang tidak berilmu nggak usah komentar, diam, adem. Biarkan yang punya ilmu yang berdebat. Dengan keilmuannya enak begitu. Sekarang kamu tak ikut komentar semua. Betul apa betul? Betul. Itulah fenomena zaman sekarang, ya. Jadi jangan pernah sampai kita mendolimi hamba Allah dari sisi apapun, baik dari kehormatannya ataupun nasabnya. Jangan pernah. Kalau kita pengen mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Falau salimuni, seandainya orang-orang itu terbebas min zulmi ba'dihim ba'dha, dari saling menganiaya. Seandainya manusia nih, hamba-hamba Allah semuanya terlepas, terbebas, selamat dari saling mendolimi, dari saling menganiaya, lan tolaku ilallah, niscaya semuanya ini berjalan menuju kepada Allah dan bakal sampai kepada Allah. Arti sampai kepada Allah itu jangan diartikan kayak kita mau ke Belaraja, nyampe ke Belaraja, bukan begitu. Sampai kepada artinya bisa mengenal Allah, bisa makrifat kepada Allah, dan nanti ujungnya adalah bisa sampai ke dalam surga Allah tanpa masuk neraka. Seandainya semua manusia berlepas diri, artinya selamat, tidak saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Sekarang kan Masya Allah, kiai dengan kiai, Habib dengan Habib, Muslim dengan Muslim saling serang. Itu dunia maya, Masya Allah. Masya Allah. Satu kiai ngasih komentar, yang dikomentari gak terima, ngasih komentar lagi, buka aib masing-masing. Masya Allah, saling membuka keburukan. Ya Allah, ya Rasulullah. Itulah salah satu dampak negatif, ya, media sosial ataupun HP itu zaman sekarang. Maka salah satu guru yang mengatakan HP itu adalah setan gepeng. Tahu setan gepeng? Itu HP itu setan gepeng itu. Tahu gepeng? Apa gepeng? Tipis, setan tipis itu HP itu. Ya, artinya dampak negatif lebih banyak daripada positifnya.
Memang ada positif tapi lebih banyak negatifnya. Sekarang mungkin kita jarang menemukan orang yang kumpul di pos ronda, main remi, main gaple, main domino, enggak kan ya? Tapi apakah tidak ada perjudian sekarang? Lebih ramai perjudian sekarang lewat apa? Slot. Apalagi selain slot? Grendel. Slot ya grendel. Nah, itu ya. Ya Allah, sampai banyak yang cerai itu gara-gara main slot. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu dampak negatif daripada ya, dunia online itu HP terutama gepeng. Masya Allah. Walakinnahum mu'awwaqun, akan tetapi kebanyakan orang-orang itu terhalangi bisa sampai kepada Allah. Kalmirian, seperti seorang yang banyak hutangnya, bisa bagi man yatlubuhu, terhalang disebabkan oleh orang yang menagih hutang kepadanya. Seseorang yang ingin berangkat haji, Pak, dia punya ongkos untuk berangkat haji, tapi dia pun punya hutang, dan hutangnya itu melebihi daripada ongkos haji atau bahkan sesuai dengan besarnya ongkos haji. Kan dia nggak bisa berangkat haji sebelum minta halal, minta ridho, atau bayar hutang kepada yang ngasih hutang itu. Seseorang punya hutang, maaf 50 juta misalnya, dan dia punya uang 50 juta, bisa dibayarkan untuk berangkat haji dan bisa juga dibayarkan untuk hutangnya. Nah, dia tidak boleh dulu berangkat haji sebelum melunasi hutang atau izin kepada yang ngasih hutang. Pak, saya izin mau berangkat haji. Kalau dikasih izin berangkat, kalau tidak terhalang oleh hutangnya. Makanya orang yang punya hutang, ia ingin bepergian, harus izin dan minta ridho kepada yang ngasih hutang. Kenapa? Karena kan ketika bepergian membutuhkan biaya. Seandainya itu biaya ongkos dikasih untuk bayar hutang cukup, malah dipakai untuk bepergian, maka oleh karena itu seseorang yang mampu membayar hutang tapi belum juga melunasi hutangnya termasuk zalim. Apa kata Nabi? Matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi belum bayar juga, maka dia termasuk orang yang berbuat zalim. Maka musafirnya perjalanan itu maksiat kalau tidak minta izin kepada yang ngasih hutang. Ya, orang yang punya hutang, dia tidak bebas bepergian kemana-mana. Kenapa? Terhalang oleh hutangnya. Begitu juga orang yang punya dosa kepada orang lain, dolim sini, dolim sana, menganiaya ini, menganiaya si Yano, maka dia terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya dia punya sangkutan kepada orang-orang. Begitu. Diilustrasikan oleh Imam Ibnu Athaillah dengan ungkapan begini: wa'lam, ketahuilah, annaka law kunta mukhassasan 'indal malik, seandainya kamu adalah orang yang spesial di sisi raja, muqarraban minhu, dekat dengannya, wajah aman yang lumuka, lalu datang seseorang yang menuntutmu bidainin dengan hutang. Jadi datang seseorang yang lagi hutang, dhiqa alaika, maka yang demikian itu akan membuat kamu risih, sempit. Ya, kalau kita dekat dengan seorang raja, bahkan kita orang spesial ya di hadapan raja, lalu tiba-tiba datang orang lagi hutang sama kita, maka orang ini akan membuat kita risih, membuat kita sempit, gak nyaman. Kenapa? Masa sekelas saya ditagih hutang sama raja? Ya kan? Walau kana qadran yasiran, meskipun hutang itu sedikit, gak enak amat, gak nyaman amat, dan nyaman amat dekat dengan raja, tapi kok ada orang yang berani lagi hutang sama saya. Oh begitu ilustrasinya. Pakai babi idza ji'ta yaumal qiyamati, maka bayangkan bagaimana seandainya jika kamu di hari kiamat, wa mi'atu alfi insanin aw aktsaru, lalu datang 100.000 orang atau lebih, yatlubunaka, menuntutmu, biduyunin mukhtalifatin, dengan hutang yang bermacam-macam. Di hari kiamat nih
Kita bawa segudang amal, segudang pahala, ngaji, puasa, tahajud, abrek-abrek pahala tuh. Nah kan kita spesial nih, ya. Kita spesial nih, hamba yang dekat dengan Allah karena banyak pahalanya, banyak ibadahnya. Tiba-tiba datang 100.000 orang, bahkan lebih. Ngapain? Menuntut hutang. Hutang apa? Min ahdi malin. Ya mungkin di dunia dulu pernah ngambil uang mereka, pernah pakai harta mereka tanpa izin, tanpa ridho. Waqat bi'ilmin, atau menuduh kehormatan seseorang, merusak kehormatan seseorang, membicarakan aib orang lain. Macam-macam lah pokoknya. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Pakai yakunu haluk, bayangkan bagaimana kondisimu saat itu. Risih apa enggak? Risih banget, dan harus dibayar. Ya Allah, maka ini media sosial juga masuk ngeri sekali. Seandainya orang-orang yang menyebarkan kesesatan lewat media sosial, lalu dia bertobat, apakah orang yang sudah terpengaruh dengan kesesatan ikut bertobat? Belum tentu, ngeri Pak. Dia sudah bertobat, tapi banyak orang yang terpengaruh dengan kesesatannya, belum tentu ikut bertobat, dan mereka menyebarkan kesesatan lagi kepada yang lain, dan terus sampai hari kiamat. Kita yang sudah tobat masih tetap tuh kebaikan, itu namanya dosa jariah. Makanya maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak perempuan perawan ya, itu punya sosmed ya, kayak Facebook, kayak apalah, itu kadang-kadang di foto profilnya itu kan, wallpapernya ya, auratnya terbuka. Khawatir itu. Seandainya ketika sudah tidak ada umur, foto profilnya masih ada, auratnya terbuka, dilihat, disimpan, di-share, disebarkan sama orang lain, itu kan dosa tetap nyampe ada. Ngeri, takut yang begitu. Takut begitu. Makanya sekarang ya periksa tuh sosmednya anak kita yang perempuan tuh, takut membuka rambutnya ataupun terlihat lengan tangannya ataupun kaki, itu aurat semua itu. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Itu baru yang berkaitan dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Kayak tadi itu ya, menyebar kesesatan, kebencian, menyebar provokasi segala macam. Mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Al-musabu haqqan, orang yang benar-benar terkena musibah. Man mahaqqathu dzunubu wasyahawatu, adalah orang yang dihancurkan oleh dosa dan syahwatnya. Jadi orang yang terkena musibah itu yang sebenar-benarnya ya, bukan yang kecelakaan ataupun yang kehilangan uangnya, kendaraannya, atau yang miskin misalnya, atau yang keluar dan ada yang meninggal. Itu musibah tapi gak seberapa. Yang benar-benar nih orang kena musibah adalah orang yang dibinasakan, dihancurkan oleh dosa dan syahwatnya. Hatta ja'alathu kasyannil bari, hingga ia dibuat seperti gerabah yang rusak. Tahu gerabah nggak? Gerabah itu tempat air dari kulit. Pernah lihat film Buya Sablon nggak? Air Kamandanu, ya, tutur tinular, perang-perang zaman dulu itu kan kalau minum dari apa tuh? Gerabah itu namanya ya, tempat air yang dibuat dari kulit, itu namanya gerabah. Nah gerabah ini kalau udah rusak ya nggak bisa dibetulin Pak, nggak ada bengkelnya. Iya, gerabah udah rusak, udah pada bocor, bisa dibetulin nggak bisa, ditambal ya kan dari tambalannya keluar air nanti, nggak bisa, susah. Orang yang sudah dihancurkan oleh dosa dengan syahwatnya itu seperti gerabah yang rusak, udah nggak bisa dibetulin, susah, nggak terpakai. Hada huwal mankub, inilah orang yang benar-benar mendapat musibah, al-mu'azza, yang patut kita bertakziah kepadanya. Orang yang terpuruk karena dosa dan syahwatnya, itulah yang benar-benar mendapat musibah dan layak kita bertakziah kepada mereka. Dahabat ma'akiluhu wa syahawatuhu, makanan dan syahwatnya telah sirna, mala abihal mirhal, makanannya hanya memenuhi WC, wa ardo biha zaujatahu, syahwatnya hanya memuaskan istrinya. Ya laitaha kanas bin halal, seandainya saja makanan dan syahwat itu halal. Bagaimana kalau haram? Mengerikan. Seandainya pun halal itu syahwat, ya tetap
menjadikan sebuah penyesalan, hanya menuhin apa? Menuhin speed tank, ya, menuhin speed tank, dan hanya memuaskan istri atau memuaskan suami kalau sahabat itu. Fa awwalul maqamati at-taubatu, kembali lagi kepada bab yang pertama. Jadi awal daripada setiap langkah kita jika ingin menuju kepada Allah adalah taubat. Jadi kalau pengen mengikuti Nabi, ya solusi pertamanya harus taubat. Harus taubat. Wala yaqbalu ma ba'daha illa biha, segala tahapan setelah taubat tidak bakal diterima sama Allah tanpa taubat. Ya kan, mutabah itu setelah tobat. Nanti kita lanjutkan nanti ya di bab berikutnya, ada tentang masalah tawakal, kemudian ada bab tentang zuhud, ada macam-macam lah. Dan itu semua setelah tobat. Jika tidak tobat, maka yang namanya zuhud, kemudian tawakal, kemudian mutabah itu nggak ada artinya, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tobat itu adalah pondasi pertama, langkah pertama seorang hamba yang ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah itu. Jadi kalau kita bingung ya, saya pengen jadi hamba Allah yang soleh, apa sih langkah pertama? Jawabannya taubat. Taubat. Misalul abdi, perumpamaan seorang hamba idza fa'alal maksiyah, jika dia melakukan maksiat. Kal kidril jadid, seperti kindil. Tahu kindil? Apa? Kindil, tahu kindil? Kindil. Yang suka dipakai buat masak. Kendil. Ada yang bilang kindil, ada yang bilang kendil. Iya. Kalau kendil tahu? Apa kendil? Apa bahasa Indonesianya? Panci. Nah, jadi seorang hamba jika berbuat maksiat itu seperti kendil, seperti apa? Panci yang baru, seperti kuali yang baru. Yuqadu tahtahan naru sa'atan fataswadu, yang di bawahnya dinyalakan api 1 jam, maka hitam bawahnya. Panci baru, ya kita nyalakan api di bawahnya pakai buat masak 1 jam saja, maka setelah dipakai masak 1 jam pasti bawahnya hitam. Fa in badarta ila ghusliha, nah setelah dipakai masak 1 jam hitam bawahnya, kalau buru-buru dicuci, in ghosalat min dalika sawat, maka noda hitam itu akan hilang. Langsung dicuci, langsung hilang. Wa in taraktaha, jika dibiarin, wa tabahta biha marratan ba'da marrah, dipakai masak berulang-ulang tapi enggak dicuci, sabatas sawadu biha, maka noda hitam itu akan tetap ada hatta taksuro, hatta takassaro, wala yufidu ghusluha syai'an, hingga lama-lama panci itu pun akan pecah, akan bocor, dan kalaupun dicuci tidak akan ada faedahnya. Betul apa enggak? Ya, kalau enggak langsung dicuci, paling dalamnya aja dicuci, nanti dipakai lagi, ya baunya tetap hitam. Lama-lama itu akan mengkerak. Sekalipun disikat pakai sikat kawat gak bakal hilang. Kenapa? Sudah menyerap ke pori-pori daripada aluminium tersebut atau bahan tersebut. Lama-lama apa? Bocor kan? Fakadzalika, begitu juga hati. Begitu juga hati. Ini hati kita sekali maksiat hitam. Ini kalau nggak buru-buru dicuci, dan cuci hati yang hitam itu bukan pakai sabun ekonomi, bukan pakai sunlight. Jangan salah paham, nanti setelah berbuat dosa beli sunlight ke apa diminum begini. Ngapain nyuci hati? Bukan begitu. Nyuci hati itu dengan cara taubat. Taubat itu apa? Nyesel dan berjanji tidak akan mengulangi, berhenti dari berbuat maksiat, itu taubat. Jadi taubat itu bukan minta ampun, bukan istighfar, ya. Taubat itu menyesal, bertekad tidak akan mengulangi, dan berhenti dari kemaksiatan, itu taubat. Ya, jadi harus ada penyesalan. 1000 kali kita minta ampun kepada Allah tidak disertai dengan menyesal, itu sama saja.
Itu sama saja dengan apa? Dengan orang yang menghina Allah, minta maaf tapi tidak ada penyesalan. Ini kan menantang Allah. Allah itu kan apa? Ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui apa yang rahasia dan apa yang lebih samar daripada rahasia. Allah tahu. Nah, kalau kita berbuat dosa, hati kita hitam oleh dosa itu. Kalau kita buru-buru tobat, bersih. Nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi, bersih lagi. Berbuat dosa lagi, hati hitam, tobat, bersih lagi. Begitu aja. Terus begitu. Ya. Tapi kalau begini kita berbuat dosa, nanti aja tobatnya sekalian. Tobatnya sekalian. Masih banyak dosa yang belum saya jalani. Masih banyak maksiat yang belum saya lakukan. Ya, saya ingin cari pengalaman dulu. Cobain semua maksiat begini, cobain semuanya. Nanti tobatnya sekalian. Nah, kalau udah begitu dicucinya susah apa enggak? Susah. Paten sudah susah. Ya, seandainya pun bisa ya penuh perjuangan. Ya, enggak semudah seperti ketika kita awal maksiat kita bertobat. Ya, jadi jangan nunggu lama. Ya. Salah satu ungkapan guru kami, ya, Habib Umar beliau mengatakan, ya bahasa Indonesia begini, kalau kita merasakan kesumpekan, galau, yang gak ada sebabnya, uang ada, istri nggak manyun aja, anak pada nurut, kerjaan lancar, nggak punya masalah dengan orang, tapi kok sumpah, galau, bingung, apa sih sebabnya? Kalau nggak punya uang kan wajar. Galau kenapa? Nggak punya uang wajar, tahu sebabnya tuh. Galau karena istri manyun aja, kan wajar. Sebabnya apa? Manyun istri itu. Atau suami nggak pernah pulang, galau, wajar. Apa sebabnya? Suami nggak pernah pulang 3 tahun, Bang Khalid. Wah, ini nggak ada sebab, tapi kok galau? Mesti galau, kenapa ini sumpah? Nah, kata Habib Umar boleh mengatakan bahwa itu disebabkan dosa yang minta agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu karena dosa tuh banyak istighfar. Sekarang ingat, kalau kita ngerasain galau, sumpah, nggak tahu apa nih sebabnya, udah banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa? Karena dosa. Dosa itu bikin sumpah, bikin sumpah. Fataubatu hiyallati tansilu sawadal qalbi. Taubat adalah yang bisa membersihkan hitam yang ada di dalam hati, noda hitam yang ada di dalam hati. Fatabruzul a'mal, hingga kalau hati itu sudah bersih disebabkan dengan taubat, maka amalan yang kita lakukan akan nampak. Wa alaiha raihatul qabul, dan pada amalan itu ada aroma diterima sama Allah. Ada wangi yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amalan tersebut kemungkinan besar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nampak amalan tersebut sebab hati kita sudah bersih. Sebab hati kita sudah tidak ada noda hitam lagi di sana. Jadi kalau pengen diterima amal, bersihkan hati. Cara membersihkan hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlub minallahi ta'ala taubatan daiman. Mintalah taubat kepada Allah daiman, selama-lamanya. Selalulah minta taubat kepada Allah. Jadi kita pengen taubat itu ya minta sama Allah. Karena kalau kita berusaha sendiri, berupaya sendiri, siapalah kita? La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, termasuk taubat. Gak bakal kita bisa melakukan tanpa ada pertolongan dari Allah. Maka mintalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna lillahi fi ayyamin dahrikum nafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hadiah-hadiah, memiliki
pemberian-pemberian dan anugerah-anugerah di setiap saat dan waktu, maka carilah dan mintalah pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid mengatakan bahwa siapa orang yang muntadir, menunggu. Menunggu apa? Datangnya pemberian dari Allah. Menunggu datangnya hidayah dan taubat dari Allah. Min ghairi ta'arrudin, tapi dia enggak mencari. Apa kata Imam Haddad? Ini adalah mumpun wa ghabawatun, ini adalah, maaf bahasa kasar, satu ketololan dan kebodohan. Orang yang udah saya mah nanti aja kalau udah dapat hidayah ngajinya. Saya mah ke masjid nanti aja kalau sudah dapat hidayah. Berarti dia nunggu hidayah, tidak mencari hidayah. Orang semacam itu kata Imam Haddad apa tadi? Tolong dan bodoh. Ini bukan saya yang bilang. Haji Robi kasar enggak? Saya nyampain ini sampai oleh Imam Haddad. Kadang-kadang batu yang keras itu, batu yang keras itu biar hancur cepat harus dipukul dengan palu yang besar dan kekuatan yang besar. Betul apa enggak? Orang yang sudah kepalang jauh dari Allah, kepalang keras hatinya, kadang-kadang dilunakkannya harus dengan cara yang keras. Kadang-kadang begitu, biar terhujam itu masuk ke dalam hatinya, biar terbuka itu hati, biar remuk itu namanya hati yang sudah keras karena lama tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyampaikan harus dengan penuh keikhlasan. Kalau tanpa didasar dengan keikhlasan, tidak bakal diterima. Ujung-ujungnya berantem ribut. Kenapa? Gak ada keikhlasan yang nyampaikannya. Tapi kalau yang menyampaikannya ikhlas, meskipun keras membujang, itu akan masuk ke dalam hati. Kayak Imam Haddad ikhlas, ya. Kalau kelas kita dengan bahasa begitu, ya ujung-ujungnya berantem sama orang, ya. Maka nggak usah kita ngikutin gaya apa yang keras begitu menghujam hati itu, ya. Karena kita belum bisa, ya. Ikhlas itu susah. Fa in tawfirta biha, jika kamu sudah mendapatkan taubat, faqad taba waktuka, maka sungguh sempurnalah waktumu. Li'annaha mauhibatun minallah, karena taubat itu adalah anugerah dari Allah. Yadhu'uha haitsu sya'a min ibadih, yang Allah letakkan kepada siapapun hamba yang Allah kehendaki. Ya, taubat itu anugerah dari Allah, ya. Makanya kalau menghayati, meresapi, merenungi apa yang dibaca tuh selama bulan Ramadan 30 hari sebulan dibaca. Di mana? Di antara rakaat akhir dan rakaat sebelum akhir dalam sholat tarawih. Ya Tawwab, ya Tawwab, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Itu artinya apa? Ya Tawwab, zat kang akeh narima taubat, wahai zat yang banyak memberi taubat dan menerima taubat. Tub alaina, semoga engkau menganugerahi taubat kepada kami. Jadi tub alaina itu kita minta agar Allah kasih taubat sama kita. Minta, bukan kita duluan taubat kepada Allah, enggak, tapi kita minta agar Allah memberikan taubat kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan taubat kepada kita, kita bisa bertobat. Setelah itu farhamna, kasih sayangi kami. Jadi nggak bakal dapat kasih sayang Allah kalau belum diampuni dosanya, dan tidak diampuni dosa kalau belum bertobat. Makanya warhamna itu setelah tub alaina. Ketika Allah sudah menerima tobat, Allah ngasih tobat, barulah kita minta kasih sayang kepada Allah. Jangan dibalik, jangan ngeloncat. Iya, minta rahmat kepada Allah tapi belum tobat, ya mau gimana dikasih rahmat, wong dosanya masih banyak. Begitu. Makanya Ghafur dulu baru Rahim. Ya. Ghafur diampuni sama Allah, baru Rahim disayangi. Gitu. Enggak kebalik ya, Rahimun Ghafur, tapi Ghafurur Rahim.
diampuni dulu baru dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yanfaru biha, terkadang yang beruntung mendapat taubat adalah seorang hamba sahaya maksudnya, al-musyaqqaqul a'kab, yang tumitnya pecah-pecah, artinya yang hina lah begitu ya, yang lusuh, yang kusam, yang tidak terpandang. Terkadang itu yang Allah berikan taubat. Terkadang dia yang beruntung mendapat taubat dari Allah. Duna sayyidihi, sedangkan majikannya enggak. Terkadang orang miskin, orang rendah, orang hina, dia yang bisa taubat, tapi atasannya orang hebat, orang kaya, enggak dikasih taubat sama Allah. Wa qad tadfaru bihal mar'atu, terkadang istri yang beruntung mendapat taubat, duna zawjiha, suaminya enggak. Terkadang itu Pak. Wasyabu duna syaihi, terkadang anak muda yang mendapat anugerah taubat dari Allah, sedangkan yang tua enggak. Inilah anugerah Allah kan. Enggak bisa begini, oh yang tua pasti taubat, yang muda enggak begitu. Kadang yang muda rajin, yang tua masih tetap dengan kelakuan yang enggak pantas kayak anak muda. Penampilannya kayak anak muda, gayanya kayak anak muda, umurnya 60 tahunan. Masih belum ke masjid, masih belum mau mengaji, masih belum mau sholat. Kapan lagi? Orang itu kalau sudah umur 40 tahun merubah kebiasaan susah. Orang kalau sudah umur 40 tahun merubah kebiasaan itu susah. Makanya sebelum sampai 40 tahun kebiasaan buruk berubah. Udah lewat Pak Ustaz. Ya bukan berarti nggak bisa, tapi susah begitu. Ya beruntung sekarang Allah kasih taufik hidayah mau mengaji begitu. Tapi tidak sedikit juga yang Allah rubah kepribadiannya, sikapnya, hal yang buruknya, meskipun usianya sudah lebih daripada 40 tahun. Kita bicara secara universal begitu. Ini kan perbandingan dengan yang belum mendapat hidayah, kan banyak yang belum mendapat hidayah kan. Ya kita sekarang banyak, tapi yang di luar lebih banyak lagi kan begitu. Jadi secara universal, kaidah umum yang sudah lebih 40 tahun kalau belum berubah juga susah berubah. Makanya dalam hadis, pezinah yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sudah tua tapi tetap berzina. Kenapa? Kemampuan gak ada, tenaga udah gak ada, ya kan? Tapi tetap masih berbuat zina. Dan kalau sudah tua tetap berzina, sulit untuk dirubah kebiasaannya. Makanya sekarang lagi viral ini, udah tua, nyeleneh pemikirannya, susah diluruskan. Pokoknya ada aja. Sudah tua, pikirannya nyeleneh, susah diluruskan, kekeh dia. Kenapa? Ya sudah ya. Jadi kita jangan buruk sangka sama orang ya. Terkadang yang di bawah kita ternyata dia yang bisa bertobat begitu. Terkadang yang di rumah kita istri dia yang bertobat, suaminya enggak, atau sebaliknya suaminya tobat tapi istrinya enggak. Begitu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Fa in dhafirta biha, jika kamu beruntung mendapatkan tobat, faqad ahabbakallahu, maka sungguh Allah telah mencintaimu. Jadi kalau kita bisa bertobat, tobatnya tobatan nasuha, maka sungguh Allah cinta sama kita. Mana dalilnya? Di qaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mendahulukan orang yang bertobat, kemudian yang bersuci. Berarti kedudukan orang yang bersuci dengan yang bertobat lebih utama yang banyak bertobat. Ini kalau saya kupas sedikit, awabin itu adalah sirwah mubalaghah, menunjukkan makna banyak. Jadi bukan hanya tobat, banyak bertobat. Kalau cuma bertobat namanya taib, orang bertobat. Allah tidak begini menyebutkan dalam Quran, innallaha yuhibbut taibin. Taib itu orang yang bertobat, hanya bertobat.
sekali, 2 kali. Tapi yang banyak bertobat namanya tawwab. Kata tunggalnya. Kata jamaknya tawwabun atau tawwabin. Di sini Allah memilih kalimat tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak tobatnya. Apa sih bedanya? Orang yang bertobat dengan banyak tobat, bedanya begini. Orang yang banyak bertobat itu sering berbuat maksiat. Udah tobat sungguh-sungguh nih, maksiat lagi, nyesel, tobat lagi. Lama nggak maksiat, maksiat lagi, tobat lagi, nggak putus asa. Itu namanya banyak bertobat. Ya, beda dengan ini, sekali maksiat, tobat, istiqomah. Itu tadi namanya. Tapi kalau tawab enggak, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, itu namanya tawab. Itu namanya tahu? Pak Ustaz, bukan tobat sambal, bukan. Tobat sambal itu enggak ada tekad berhenti. Dia nyesel, tapi enggak ada tekad berhenti. Dalam hatinya, kapan-kapan saya balik lagi. Itu namanya tobat sambal. Tapi kalau tobat yang beneran, dia udah menyesal, udah tekad, pokoknya nggak bakal ngulangi, udah nyesel, tekad nggak bakal mulai berhenti. Karena bergaulnya salah lagi, ke bawah lagi. Nah ini kemaksiatan yang ini, dosa yang ini tidak menggugurkan dan membatalkan tobat yang sebelumnya. Tobat sebelumnya tetap sah, dan ini maksiat baru, dosa baru, tobatin lagi. Begitu, ya. Jadi bedakan antara banyak tobat dengan tobat sambal. Orang yang tobat sambal ya kayak makan sambal, ada, nyesel nggak tuh? Ada nyesel, tapi hatinya nggak menyesal, tetap ada niatan ingin coba lagi. Kalau pedasnya sudah hilang, mencretnya sudah hilang, baik lagi. Itu tobat sambal namanya. Tapi kalau tobat yang banyak bukan begitu, dia sudah tobat beneran, udah tobat. Ya karena diajakin terus sama temannya, karena lingkungan, kebawa lagi. Ini tidak membatalkan tobat yang sebelumnya. Wa innama yattabitu bisyai'i man ya'rifu qadrahu. Nah, tobat itu berarti kan hal yang sangat mulia, sangat bernilai dan berharga tobat itu. Dan yang tahu tentang nilai sesuatu, dialah yang menginginkan sesuatu itu. Ya gak? Anak kecil tidak akan pernah meminta berlian kepada orang tuanya. Kenapa? Tidak tahu nilainya berlian. Tidak tahu. Anak kecil mintanya apa? Duit, permen, mainan, ciki, jajanan, coklat, begitu. Dia berlian, udah kamu masa itu nggak mau. Kenapa? Nggak tahu nilainya berlian. Yang tahu nilai berlian, dialah yang pengen berlian. Ya Pak? Iya. Anak kecil umur 5 tahun suruh nikah, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Tidak tahu nilainya menikah itu. Tapi yang sudah 25 tahun, sudah mapan, mau menikah, mau nilainya. Dan begitu seterusnya. Anak kecil kalau dikasih kunci mobil beneran, kunci mobil dengan mobil-mobilan, remote, pilih yang mana tuh? Mobil. Kenapa nggak pilih mobil beneran? Nggak tahu nilainya. Maka dikatakan orang yang menginginkan sesuatu adalah orang yang tahu tentang nilai sesuatu itu. Bagi yang tidak tahu betapa bernilainya batu kalimaya, ia akan memandang sebelah mata. Mereka para petani kalimaya di daerah Maja, di daerah Rangkasana Lebak, ngapain sih masuk ke lorong-lorong, ke sumur? Apa nggak takut mati apa? Nggak tahu betapa bernilainya batu kalimaya. Mahal harganya, bernilai. Begitu seterusnya. Walau bazar yakuta, jika kamu menebarkan intan yakut. Intan yakut itu batu yang berwarna kuning, ya. Intan yakut. Jika kamu menebarkan intan yakut mahal bainad dawabi, di hadapan hewan, lakana syairu ahabba ilaihim, niscaya biji-bijian, rerumputan lebih mereka sukai daripada intan yakut. Ya.
Sering saya sampaikan dulu, kalau kita ngasih jukut, tahu jukut ya? Rumput ya, jukut mengalir bahasa Jawanya. Kita ngasih rumput ya ke kambing, di tangan kiri kita ada uang 10 juta. Ini kira-kira kambing milih mana? Rumput. Kenapa milih rumput? Nggak tahu nilainya. Uang kertas yang 10 juta. Ini kalau ibu dikasih mas suami, pilih rumput, pilih uang. Wah. Karena tahu nilainya uang. Fandur min ayyil fariqaini anta. Renungkan, termasuk golongan mana kita? Apa maksudnya? Kita bicara tobat tadi. Orang yang tahu tentang nilainya tobat, dia akan memilih tobat daripada terus dalam bermaksiat, dalam kemaksiatan. Karena tahu nilainya tobat. Masih banyak yang tidak bertobat. Kenapa? Karena tidak tahu nilainya tobat. Makanya tetap bermaksiat. Udah nanti aja, udah tua ngaji mah, nanti aja istighfar kita ini yang penting masalah. Karena nggak tahu nilainya tobat begitu. Sekarang kita nggak usah mikir orang lain. Fandur tuh kata Imam Ibnu Athaillah, perhatikan dirimu sendiri. Termasuk golongan yang mana? Apakah termasuk orang yang tahu nilai sesuatu yang berharga atau yang tidak tahu nilai? Kalau tidak tahu betapa berharganya tobat, lalu memilih maksiat, memilih berbuat dosa, itu tidak jauh beda dengan sekawanan hewan yang ditaburi intan yakut berlian di hadapan mereka, tapi masih tetap memilih biji gandum, rumput dan sebagainya. Jadi nggak jauh beda sama kau. Wow. Intum tafa'anta minal mahbubin. Jika kamu bertobat, maka kamu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa illam tatu fa'anta minadh dhalimin. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu termasuk orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Man taba ghafira, siapa yang bertobat dia beruntung. Wa man lam yatub khasira, dan siapa yang tidak bertobat dia rugi. Wala takto ya'saka, jangan pernah berputus asa. Watakul, lalu mengucapkan, kam atubu aku, saya berapa kali Ustaz tobat, tapi gagal lagi. Berapa kali saya tobat, tapi maksiat lagi. Jangan pernah putus asa. Terus setiap maksiat ya tobat lagi benar-benar. Nanti ada kalanya maksiat lagi karena lingkungan, karena teman, karena pergaulan, ya taubat lagi begitu. Jangan pernah putus asa. Kata Imam Ibnu Athaillah, fal marid, orang yang sedang sakit itu, yarjul hayah, dia akan tetap optimis, berharap umurnya panjang. Madamat fi ruh, selama ruh masih dikandung jasad. Selama dia masih hidup, maka orang sakit itu akan tetap optimis dia berumur panjang. Artinya apa? Dia akan tetap berobat. Sakit nih, tetap berobat. Kenapa? Oh, saya masih hidup, berharap umurnya panjang. Maka kita juga sama. Selama kita masih hidup, jangan pernah putus asa daripada bertobat. Perhatikan ini, wa idza tabal amru. Jika seorang hamba bertobat, farihat bihi darum najannah, maka tempatnya di surga akan senang terhadapnya. Wa tafrahus sama wal ardu war rasul, langit, bumi dan rasul akan bahagia dengannya. Kita tobat, tempat kita di surga bahagia. Kita dirindukan sama surga tempat kita. Langit, bumi, rasul semuanya senang, bahagia, cinta kepada kita kalau kita bertobat. Ya tawab alaina, ya tawab alaina. Dalam Rotibul Hada di situ ada kalimat gimana? Tubna ilallahi batinau wa zahir. Itu sambil diresapi mana? Kami bertobat kepada Allah zahir batin. Bukan diucapin doang, ya. Amanna billah wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinau wa zahir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami bertobat kepada Allah lahir dan batin.
atau batin dan zahir, begitu. Sambil diresapi, sambil diniatkan tobat, ya. Semoga Allah berikan tobat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fal haq